Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih dapat jumpa lagi dalam persekutuan lansia pada hari ini, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Persekutuan pagi hari ini dengan tema belajar seperti anak kecil yang akan dilayankan oleh Penatua Kak Soma dari GKI Tubagus Angke. Pengisi pujian oleh Bapak Yahya Budiman dan pemandu pujian oleh Ibu Lia Aritonang. Bacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Mazmur 131. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk memulai kebaktian pagi hari ini, marilah kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 4 dari rumah masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Tapi sebelum kita membacanya, baiklah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini, bahkan saat kami akan membaca Alkitab kami. Dan kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami Tuhan boleh diberikan kemampuan dan kesempurnaan untuk memahami firman. Dan hamba-Mu yang mewartakannya diberikan kesempurnaan juga, untuk mewartakan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi patokan, batu penjuru buat kami, untuk kami menapaki kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersiap. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan saya akan membacakannya kepada saudara-saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Berbahagialah buat setiap kita yang mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan pada kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa dalam bacaan kita saat ini Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil ketika para muridnya menanyakan perihal siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam alam pikir kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, kerajaan sorga adalah suatu tempat. Suatu tempat di mana hanya orang-orang yang layak saja yang masuk di dalam kerajaan sorga itu. Layak itu artinya orang-orang yang memang mempunyai nama besar, karya besar dalam masa hidup fananya, punya pamor, atau mungkin punya sesuatu yang memang lebih tinggi dari orang lain. Mungkin secara status sosial, mungkin soal kesucian spiritual, dan hal-hal lain yang mungkin sifatnya sangat glamor, Bapak Ibu. Dan menurut orang Yahudi, hal kerajaan sorga itu dipandang seperti layaknya kerajaan di dunia. Hal kerajaan sorga itu masih bicara soal pangkat, soal status, soal harga diri, soal kehebatan. Nah, ketika itu ada di dalam pola pikir orang-orang Yahudi, dan juga tidak terlepas dari pola pikir para murid Bapak Ibu pada saat itu, maka Yesus membawa seorang anak kecil ke hadapan mereka. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di dalam bacaan kita tadi di ayat 3, Bapak Ibu. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Nah, jangankan bicara siapa yang besar, Bapak Ibu. Ya, jangankan soal bicara siapa yang besar, Bapak. Coba Bapak Ibu perhatikan lagi di ayat 3 tadi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jangankan bicara siapa yang gede di sana, tapi masuk aja enggak, Bapak Ibu. Masuk aja enggak. Dan ini yang menjadi sebuah pergumulan buat para murid. Loh, kalau kayak begitu, bagaimana caranya? Lalu siapa yang terbesar? Ya.
Ini yang menjadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang anak yang masih kecil? Nah Bapak Ibu, saya ambil catatan, salah satu catatan yang dikatakan di lembar psikologi di salah satu situs Bapak Ibu, bahwa seorang anak kecil itu mempunyai 7 ciri. Ya, saya catat 7 saja Bapak Ibu, seperti yang dikatakan. Yang pertama adalah hati yang tulus. Seorang anak kecil itu punya hati yang tulus. Artinya apa? Dia memberikan tanpa pamrih. Dia memberikan tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Ya kalau mau kasih ya kasih aja gitu. Tanpa harus mengatakan bahwa saya punya sesuatu dan kamu harus balikin. Enggak Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Tapi seorang anak kecil itu dia tulus memberikan apa yang memang diminta oleh temannya. Dan seorang anak kecil itu yang kedua adalah rendah hati. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat. Ya sesekali mungkin, tetapi jarang sekali anak kecil mengatakan bahwa dirinya hebat, kecuali orang tuanya yang mengatakannya. Kecuali orang tuanya yang mengajarkannya. Dia rendah hati. Dan anak kecil itu mampu untuk jujur. Artinya ketika dia mengatakan, saya sedang marah, dia tunjukkan dia sedang marah. Saya sedang senang, dia tunjukkan dia sedang. Saya sedang bergumul, dia tunjukkan dia sedang menangis, bergumul, sedang tidak enak badan. Dia jujur mengatakan. Dan anak kecil itu hidup apa adanya. Itu catatan yang keempat. Seorang anak kecil itu menerima apa yang diberikan oleh orang tuanya. Dia tidak minta neko-neko. Kalaupun iya, itu biasanya diajarkan sama orang tuanya. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, seorang anak kecil itu hidup apa adanya. Dia menikmati apa yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang kelima, anak kecil itu tidak pernah pilih-pilih teman. Kita harus belajar dari anak kecil ketika mereka mengatakan bahwa semuanya egaliter. Semuanya adalah teman saya. Dan yang keenam Bapak Ibu, anak kecil itu mudah mengampuni. Bapak Ibu pernah lihat kan? Kalau ada anak-anak yang sedang belajar, sedang bermain sama teman-temannya, lalu kemudian marahan, gontok-gontokan. Tapi habis itu apa? Ya setelah selesai nangisnya ya dia nggak baperan Bapak Ibu. Dia nggak ambil hati. Ya kalau mau main aja lagi. Yang baperan seringkali bapak ibunya, orang tuanya. Nah kalau bapak ibu mungkin engkongnya, neneknya gitu ya. Yang baperan jadinya, cuci kayak begini dong. Padahal kalau anak kecil lagi main, selesai masalah selesai, dia ampun. Dan dia, catatan yang terakhir adalah anak kecil itu tidak egois. Dia selalu mampu untuk berbagi. Dia selalu mampu untuk melihat apa yang menjadi bagian dirinya, dia mau bagi kepada orang lain. Nah, catatan yang saya catat dari salah satu situs itu juga berkorelasi dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 4-5. Barang siapa yang merendahkan dirinya dan barang siapa yang menyambut anak kecil ini. Merendahkan diri itu perkara mudah diucapkan. Tapi sebenarnya sulit dilakukan oleh orang dewasa. Kenapa? Karena sudah merasa banyak makan garam. Sudah banyak pengalaman. Saya mengatakan bukan berarti berpengalaman itu salah Bapak Ibu. Tetapi yang kurang tepat adalah saat sudah merasa punya banyak pengalaman, justru itu menjadi sebuah justifikasi, pembenaran buat seseorang untuk pongah dan melihat orang lain itu tidak lebih layak dari dirinya.
Padahal kan masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda. Contohnya pada saat ini, Bapak Ibu mungkin punya banyak pengalaman. Tapi apakah Bapak Ibu punya pengalaman soal gadget? Apakah Bapak Ibu punya pengalaman soal internet? Dibandingkan seorang anak kecil yang baru berusia 15-16 tahun. Itu artinya pengalaman kita kan berbeda-beda. Jangan sampai karena merasa sudah banyak makan asam garam, maka kita menjadi pribadi yang pongah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak kecil ini, ia menyambut aku. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dalam tradisi Yahudi, anak kecil di bawah usia 13 tahun tidak diperhitungkan karena belum akil balik, Bapak Ibu. Dia belum akil balik. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyambut seorang anak kecil, menaruhnya di antara para murid. Artinya barang siapa menyambut setiap orang, tanpa memandang apakah dia layak dipandang atau tidak, tanpa memandang apakah dia sudah berpengalaman atau tidak, artinya egaliter, maka orang itu menyambut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, dengan belajar dari anak kecil yang mau merendahkan dirinya, tulus menerima orang lain dalam hidupnya, dan tidak membeda-bedakan soal status pribadinya, status dirinya, maka sebenarnya kita sudah menyambut Tuhan Yesus. Tuhan yang adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya harap Bapak, Ibu, dan saya mau belajar dari karakter sifat anak kecil itu, yang mau merendahkan diri dan mau menyambut Tuhan Yesus, menyambut orang lain, sama seperti Tuhan mau menyambut kita, tanpa memandang apakah kita secara paras layak atau tidak, secara status sosial layak atau tidak, secara status keluarga layak atau tidak. Tapi Tuhan menyambut kita apa adanya. Dan biarlah itu menjadi bagian internal yang kita imani dan mampu kita daraskan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersyafaat sekaligus saya akan menutup persekutuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Dan karena Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami percaya Tuhan juga melihat dan menginginkan agar kami juga mendoakan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat saudara-saudara kami. Dan biarlah pada hari ini kami berdoa untuk proses penanganan virus corona yang masih menginfeksi di negara Indonesia ini. Biarlah setiap pemimpin, orang-orang yang mengambil kebijakan boleh bertindak dengan cepat, tegas. Dan biarlah setiap kami juga mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga kami boleh lepas diri dari masa-masa pandemi ini. Dan biarlah kami juga boleh sadar diri dan mawas diri dengan keberadaan masa-masa pandemi ini. Kami tahu bahwa ada banyak orang yang sedang berkesusahan pada saat ini. Dan biarlah sebagai satu gereja kami mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami tidak juga dirundung dengan rasa takut yang luar biasa. Kami menjadi ketakutan, tidak mau keluar rumah, tidak mau melayani, tidak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya karena masalah pandemi ini. Tetapi biarlah di dalam masa-masa sulit ini, di dalam masa-masa yang memang genting ini, gereja Tuhan, diri kami, boleh tetap hadir, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebaikan Tuhan,
tentunya dengan protokol kesehatan yang boleh kami terapkan. Sehingga karya pelayanan Tuhan tidak berhenti dalam masa-masa pandemi. Dan kami pun tidak berhenti. Tidak menjadi stagnan di dalam ketakutan kami. Tetapi biarlah kami memberanikan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi sekeliling orang-orang yang ada di gereja kami, ataupun di luar gereja kami, di luar lingkup gereja kami. Sehingga nyata bagi orang banyak bahwa kasih Tuhan masih menaungi, masih terjadi, masih dirasakan oleh banyak orang. Dan biarlah ketika kami tahu dan sadar bahwa ada banyak orang yang sedang sakit pada saat ini, walaupun kami tidak bisa menjenguknya satu persatu, tetapi kami mampu membawakan di dalam doa kami. Kami mampu menyapa mereka melalui video call yang kami lakukan, atau pertemuan-pertemuan Zoom yang kami lakukan untuk pelawatan-pelawatan yang terjadi. Dan biarlah itu kami lakukan dengan komitmen yang begitu baik, sehingga umat Tuhan tetap terawat, yang sakit tetap terlayani, yang membutuhkan tetap terlayani. Dan biarlah Tuhan, kami menyadari diri bahwa di dalam situasi apapun, karya Tuhan harus tetap hadir. Dan biarlah kami sebagai setiap orang dimampukan untuk melakukan juga yang terbaik dalam masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan menghadirkan GKI Kosambi baru di dalam lokasinya karena ada maksud dan tujuan. Dan biarlah maksud dan tujuan dari Tuhan itu boleh kami nyatakan, boleh kami realisasikan sebaik dan semampu kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang terjadi pada hari ini. Dan biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menaikkan doa syafaat dan menutup persekutuan kami pada hari ini. Amin. Dan biarlah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa. Kasih yang disempurnakan di dalam diri Kristus Yesus. Dan yang selalu diikat di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menaungi dan memberkati Bapak Ibu dan saya. Dalam hidup Bapak Ibu pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tanya pada diri, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Kala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah. Cahaya
semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biarlah tentram meskipun dalam kemeluh. Kala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemas, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku.